Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Bugis Tanete. Pada kesempatan kali ini kembali lagi saya akan berbagi pengalaman pengetahuan terkait kesalahan fatal dalam mengasah pisau dapur sehingga hasilnya tidak maksimal, bahkan lebih tumpul ya. Jadi bagaimana kelanjutan video ini? Stay terus di channel ini. Kesalahan fatal yang biasanya sering kita tidak sadari dalam mengasah pisau, yakni pada saat proses pengasahan kita tidak memberikan air baik kepada batu asah maupun kepada pisau ya. Nah, apa dampaknya? Yang pertama adalah dampaknya pisau pada saat diasah mungkin saja bisa tajam, namun kualitas baja pisaunya itu lambat laun ketika diasah itu akan cepat kalah ya. Kenapa? Karena pada saat proses mengasah pisau tidak dalam keadaan dingin ya, atau suhunya akan tetap panas karena proses gesekan antara batu asah dengan pisau. Jadi pastikan ketika kita mengasah, pastikan pisau itu dalam keadaan panas, dalam keadaan panas bukan ya, tapi dalam keadaan dingin. Nah, makanya harus dikasih air ya, minimal air, dan bisa juga menggunakan cairan-cairan yang lain. Maksudnya biasa ditambahkan air sabun atau minyak oil, ya segala jenis ya, itu bisa kita gunakan. Kemudian kesalahan kedua yakni memperlakukan segala jenis pisau ya, memperlakukan segala jenis pisau dengan sama, padahal teknik mengasah pisau itu harus disesuaikan dengan kondisi pisau ya, yakni fisik pisaunya. Jadi kalau pisaunya tipis seperti ini, jadi cara mengasahnya itu tidak usah seperti ini, diratakan seperti ini ya, karena biasanya kita ratakan pisau seperti ini kalau pisaunya itu agak tebal di bagian di sininya sahabat ya, di bagian sininya, kedua-dua sisinya. Nah biasa itu baru diasah rata ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ketajamannya itu lebih bertahan lama. Namun kalau tipis seperti ini itu cukup kita asahnya kita angkat-angkat seperti ini ya, kita sesuaikan dengan pola matanya sahabat ya, pola matanya seperti ini ya, kemudian seperti ini ya. Jadi caranya itu seperti ini, kemudian kita balikkan seperti ini. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini ya. Kemudian kesalahan berikutnya pada dalam kondisi pisau yang tipis seperti ini itu biasanya kita mengasahnya bolak-balik seperti ini sahabat ya, bolak-balik seperti ini. Nah kalau dibolak-balikan seperti ini sahabat, justru akan memperparah ketajaman pisaunya ya, bahkan mungkin bisa saja tumpul ya, dan hasilnya tidak maksimal ya. Walaupun tajam itu hasilnya tidak maksimal ya kalau misalnya dibolak-balikan seperti ini. Beda ketika pisaunya yang agak tebal ya, agak tebal. Biasanya dibolak-balikan seperti ini itu kita fokuskan di bagian sininya sahabat, di atas matanya, bukan pada proses matanya. Jadi kalau untuk matanya langsung, mata pisaunya itu harus diangkat seperti ini sahabat ya, harus diangkat seperti ini. Kemudian satu arah saja sahabat ya, satu arah seperti ini ya, satu arah seperti ini. Nah kalau misalnya dua arah kemudian kita fokuskan pada matanya, bisa dipastikan mata pisaunya itu akan cepat kalah sahabat, dan hasil ketajamannya itu tidak maksimal. Nah itu kesalahannya ya. Kemudian kesalahan berikutnya sahabat, ketika proses pengasahan, biasa orang ketika mengasah itu betul-betul ditekan keras pisaunya ya, ditekan keras pisaunya.
Dalam kondisi seperti itu sebenarnya tidak mengapa sahabat ya. Dalam kondisi ditekan keras, tapi kondisi pisaunya ada betul-betul dalam keadaan tumpul ya. Dalam keadaan tumpul. Jika pisaunya eh, ada tingkat-tingkat ketajamannya, itu tidak boleh terlalu ditekan keras sahabat ya. Kalau sudah, maksudnya sudah mau dimaksimalkan ketajamannya, jangan ditekan sekali sahabat ya. Karena kapan ditekan sekali, hasil matanya itu akan bergergaji sahabat ya. Ada serpihan-serpihan halusnya. Nah, kalau ada kayak gergaji-gergaji halus di bagian matanya, itu bisa dipastikan kualitas atau kemaksimalan ketajamannya itu tidak bagus sahabat, bahkan tidak bisa merobek kertas ya. Nah, itu kesalahan yang sangat fatal ya menurut saya. Ketika kita mengasah sudah mau dimaksimalkan ketajamannya, lalu ditekan sekali walaupun sebenarnya satu arah, nah itu akan, matanya nanti akan menghasilkan serbuk-serbuk kecil di bagian ujungnya ya. Nah, itulah nanti yang akan mengurangi kemaksimalan tingkat ketajaman pisaunya, kemudian akan cepat merusak ya, atau istilahnya cepat memperkecil ya, merusak matanya. Karena setiap diasah pastinya akan, mata pisau itu akan berkurang sebenarnya ya, akan menipis begitu. Jadi saya sarankan ketika mengasah untuk kemaksimalannya itu jangan terlalu ditekan. Kemudian di akhir ya, biasa juga sahabat ketika ingin mendapatkan yang maksimal, ketajaman yang maksimal, harus diteknisi batu asahnya ya. Makanya batu asah itu terdiri dari dua model, ada yang kasar, ada juga yang halus. Nah, tujuan yang halus ini untuk memaksimalkan ketajaman pisau ya, atau parang yang mau kita tajamkan. Nah, paling bagus itu menggunakan batu asa alam ya, batu asa alam untuk kemaksimalan ketajaman pisau kita ya. Namun ini pun sebenarnya bisa, karena ini tingkat kehalusannya sangat halus sahabat. Jadi untuk terakhir itu tetap menggunakan yang halus sahabat. Inilah tujuan dari batu asa diamond ini, itu difasilitasi yang halus dan yang kasar ya. Karena kasar ini tujuannya untuk cepat menipiskan mata pisau, maksudnya pada saat pisau itu benar-benar tumpul ya. Nah, inilah tujuannya yang kasar ini. Kemudian untuk yang halusnya ini, grade halusnya ini untuk memaksimalkan ketajaman pisau kita ya. Jadi mungkin terkait video kali ini seperti ini saja dari saya sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.